Kesini dulu dari rombongan. Dari sini, bentar. Paling bentar ya, tempatkan ya. Ya. Ini pasukannya yang sebenarnya ini. Panitia kerepotan. Nah, ini makanannya. Ikan. Ini kepala pecongnya ini. Itu ibu negara. Nah, itu ibu negara. Aisyah. Pada menu doka. Dengan Kak Memeng. Ini kamu mau berkelompok? Iya, kelompok. Orangnya kami kurang loh. Jadi kami yang ada ini harus mampu jual 2 ton sama lain. Apalagi pada pemancingan masuk mungkin harusnya harus 3 ton jual. Pemancingan pagar alam dengan muara ini laki di sini. Itu masalah ukuran bagi kami tidak ada masalah. Pagar alam butuhnya paling kecil 1 kilo.
Dengan muara ini Tanjung ini melahat, putih yang berukuran 2 kilo. Iya, lelenya 3 kilo ya. Untuk orang jual pecel lele kan 3 kilo, 4 kilo ya. Kalau pecel lele 6 sampai 10. 6 sampai 10 tuh. Kalau besarnya, aku coba piring ribu loh. Ada gini-gini. Kalau bisa tak mana untuk naikkan derajatnya jadi aku buat pempek lele. Macam-macam, abon lele. Jadi gini, kalau dari pertumbuhan lele, mereka ini kan lele ini belum nge-in di olahan. Kenapa? Misalnya kalau di kita kan masih misalnya kerupuk gabus. Nah, belum ada istilahnya kita nge-in gitu. Kerupuk lele. Jadi dia besok itu jadi apa bakso lele. Oh, ini UMKM, UMKM harus kerjasama juga. Jadi bisa ngambil di sini terolah. Dia memang daya makan orang lebih banyak kan. Selain pecel lele dengan goreng-goreng di rumah kan. Jadi dia bahan olahan yang Coba buat kerupuk lele sama pempek lele. Coba rasanya. Tewan lele nggak sudah di sini. Kalau tewan lele kan. Jenis cak ini Pak, kalau pempek, tekwan itu ada jenis ikan yang bisa dibikin. Ada yang dibikin itu jadi benyek. Jadi dapat cak. Nah, yang setahu aku baca tuh dibuat abon lele. Ada juga pakai kue bolu-bolu lele itu bisa Pak. Kurang itu bisa biskuit kerupuk. Kalau pempek itu mau lele. Lagi. Ini bibit. Kalau bibit dari perangit ini lah dari penijah kan. Jadi megang penijah Pak Kelompok yang produksi Jadi ini. dia bibit sana, terus Iya. pindah ke sini. Pindah ke mitra yang pembesaran. Oh, oke. Jadi dia sudah Tersusun. terakumulasi. Jadi Bagus itu sudah. jadi makanya di sini kalau bagian kemarin itu hampir 4 jutaan per bulan ya. Iya. 2 juta per 4 juta. Benihnya Pak ya. Memenuhi kebutuhan. Modern ini kebetulan mereka ini. Ya istilahnya yang SNI itu memang sudah bergabung karena memang mereka nak pelihara dewe. Jadi indukan yang ini standar kan. Jadi kemarin dengan memang ada bantuan dari kementerian ya, dari BPHD Jambi itu kan menjadi kementerian ya, kementerian. Nah, kemarin dapat 100 paket. Soalnya mereka ini butuhnya 250 paket. Jadi mereka swadaya 150 paket beli ke Sukamandi. Jadi memang sudah butuh di Badan Bang. Dan itu kan ada balai pemulihan ikan. Kalau kita ini ini Pak, kiblatnya ya, kiblat kita ini kalau di ikan ini Sukabumi, Jambi dengan Sukamandi. Yang aku punya ibu lah, ada banyak di sana kan untuk air tawar. Jaring melewat, pulau. Itu banjir maksudnya. Ya, tapi setahun itu kadang sekali, kadang tidak. Perlu waspada kan yang di luar itu kalau hujan. Kalau bibit 30.000 itu jadi berapa? 200. Tapi panen. Nah, jadi pakan itu satu-satu. Iya. Nah, ini kami ngambil pakannya kalau kasar ini Makannya punya global. global. Nah, Tapir ada dulu. Tapir ya. Pak, kalau penghasilan, kalau kita di kampung ya. Terus dibagi per kelompok itu. tidak kalau gini Bu. Ini orang ini kalau itu bibit ya, ada bibit 85. Itu ditambah pakan ya, berapa karung gitu kan. Nah, potong itu aja. Potong bibit pakan selebihnya yang merawat. Juga di jam. Belum. Kolam tanahnya 8 di sana. Sampai ujung itu. Kolam betonnya itu kira-kira 20-an. Kita bersama.
lele mayoritas. Partainya ada di luar wali. Pengolahnya lebih rumit. Payah meli. Udah pakai mesin kan. Ini panennya berapa bulan sekali? Makanannya cuma pur itu. Selain pur? Ya, apa tuh caranya? Mulai sering uji coba. Yang apa namanya daun-daun keladi ya macam-macam itu tidak? Tidak oleh itu kan ya, pengalaman kami tidak nambah bobot. Tidak nambah berat ya? Iya, panjang-panjang hari deh ya. Oh, ini pribadi punya bukan kelompok bukan ya? Ya pribadi. Kalau gabungan baru kelompok. Kalau aku tuh minumnya pasif, tapi kata kota ini tidak ada nama-nama beratnya, begitu lah. Jadi, oh, ini sudah panen ini ya? Sudah nak dipanen ini kan? Seminggu lagi lah. Berapa? Seminggu lagi. Oh iya. Itu. Iya. Oh, jual dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Pada pagi hari ini kita kembali kumpul di sini. Ini yang kedua, saya ingat aku ke sini. Hari ini lebih formal. Kalau kemarin hanya mengunjungi titik lokasi, sekarang kita pertemuan dan diskusi pada hari ini. Pertama, kami hormati Kepala Dinas Perikanan Bapak Cik Pangkam, Kepala Dinas Perikanan ya Bapak Teguh, yang ini sudah ujung masa pensiun Pak ya, tidak lama lagi. Kemudian yang kami hormati rumah Bapak Cik Bapak Joni, kalau di Pak Gubernur, Bapak Camat kita Pak Restu, Bapak Restu, kemudian tuan rumah beserta kelompok ikan ya, kelompok perikanan lele ya, rawa lele yang ada di Sukamenang, Kecamatan Gelombang. Ini Sukamenang kalau ini? Katanya yang suka kalah gitu ya. Dari beberapa desa Pak, dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Gelombang dan Sungaratan. Oh ini, yang sekarang ini. Baik, mungkin nanti sekilas dikasih tahu ketua-ketua kelompoknya. Di samping kami ada Bapak Giri Ramanda Kimas, Wakil Ketua DPR sekaligus Koordinator Komisi 2. Kemudian di sebelah kanan kami ini ada Ibu Linda Syaropi, ini masih single nih. Sebelahnya lagi ada Ibu Susi, sebelahnya lagi ada Pak Juki, sebelah Pak Kepala Dinas ada Pak Heru yang pakai baju Komisi 2. Sebelahnya lagi ada Pak Sarnobi. Habis ya. Ada Ibu Uci, Pak Asgi yang sedang dalam perjalanan. Tadi kami ke sini macet. Macet parah di Musi 2. Enggak tahu Pak Giri kena macet tidak? Khusus dia. Iya, Musi 6 kan? Sama baik tadi. Muter sejam akhir dari Kota Palembang, Bang. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mungkin lebih banyak diskusi aja, Pak Giri. Nanti Pak Camat mungkin memandu untuk memperkenalkan beberapa kelompok, kemudian kita langsung diskusi, karena kita sudah pernah kunjungan ke sini. Hari ini kita diskusi untuk mendalami kebutuhan-kebutuhan kelompok rawa lele yang ada di Kecamatan Gelombang. Saya sendiri Firdaus,
Firdaus di komisi sebagai sekretaris. Kami langsung saja Pak Camat atau Pak Kadis yang akan Pak Camat lah mungkin lebih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pak Giri Ramanda, yang kami hormati seluruh anggota Komisi 2 serta tenaga ahli yang diberkahi Allah. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat sehat sempat sehingga dapat hadir silaturahim Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan kelompok tani Rawalele yang ada di Kecamatan Gelombang ini. Jadi Pak Giri dan Komisi 2, kami mintakan langsung saja kita pertama sekali kepada Pak Madi sebagai tuan rumah daripada yang kolam ini untuk sekaligus memperkenalkan anggota kita serta pengurus dari desa-desa mana saja, dan mungkin langsung sedikit semacam paparan lah cerita dengan Komisi 2 ini. Jadi Pak Madi ya, ini Pak Madi ini Pak hebat. Iya, memaparkan sekilas tentang ternak lele yang ada di Desa Sukomenang dan desa-desa lain yang kebetulan hadir. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPR tingkat 2 Provinsi beserta anggota Komisi 2. Mohon maaf sebelumnya Pak, kalau saya untuk bicara memang agak sulit. Oleh saya nggak hobi bicara, hobi bekerja Pak. Nah, sekelumit tentang Rawalele. Rawalele ini Pak terdiri dari beberapa kelompok budidaya ikan lele sekecamatan Gelombang termasuk Kabupaten Muara Enim. Itu disebut Rawalele. Kalau nama kelompok Tunas Harapan. Kalau ditanya permasalahan Pak, terlalu banyak permasalahan yang kami rasakan. Pertama, kami petani tradisional, belum ada mekanisme untuk bubuk peternak yang standar mungkin kan. Inilah kami adanya, seginilah yang kami mampu. Kalau masalah kemerosotan, dampak pandemi tadi 3 kali hancur rumah ngaturannya bahasa kita bahasa petaninya Pak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa produksi 2,5 ton, itu kan kendak pasar. Kalau kami harus kembali cak dulu 5 ton sampai 6 ton semalam, pasarnya tidak termakan lagi Pak. Apa oleh pengolahannya sekadar jual mentah kami kan, oleh belum ada channel untuk ngolah yang sudah jadi. Yang perkara utama, semua kita tahu pakan itu problem utama untuk budidaya lele. Oleh budidaya lele itu makannya nak lemak, ikannya murah. Itulah yang dilele Pak. Jadi bagi kami petani makin hari makin tipis keuntungan Pak. Yang jadi problem kami masalah peralatan. Alat tes air yang kualitas 1 kami nggak punya. Dan tuh mesin-mesin penguras cuma ada 4 unit, itu pun bergantian kan pakainya Pak. Jadi kalau untuk peralatan kami jauh dari normal. Nah mungkin itu yang saya bisa bicarakan. Langsung tanya jawab ke para petani di belakang, boleh Pak?
Kami persilakan rekan-rekan dari kelompok tani memperkenalkan diri dari desa mana, karena ini Pak Giri bukan hanya dari Sukamenang yang hadir saat ini. Tentu kami perkenalkan diri, nama saya M. Ali dari Desa Sebau, Kecamatan Gelombang, Mambai, menjadi kelompok tani Gurami Indah, nama kelompok kami Pak. Jadi sebagai informasi sepintas bahwa Rawadil ini membawahi dari beberapa kecamatan juga Pak, Kecamatan Gelombang, Sungai Rotan, Lembak, dan Muara Belida juga. Beliau ini sudah membawahi dari jumlah anggota lebih kurang, kalau kemarin-kemarin hampir 100 lebih anggota. Tapi yang sekarang ini masih bersifat bertahan di bawah kelumpuhan, masih sekitar 60 sampai 80 anggota, masih tetap bertahan, masih katakanlah walaupun keadaan kondisi yang sekarang ini sangat memprihatinkan, tapi teman-teman masih tetap bertahan. Itu sebagai informasi sekilas. Terima kasih. Silakan pengurus lainnya. Segayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mandelan dari Desa Segayam, Pak, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Merauke. Nah, kami di Segayam itu Pak mempunyai keramba Pak, bukan kolam darat. Jadi kemarin tuh Pak kami kena bencana. Kena bencana sekitar 4 bulan yang lewat Pak. Jadi semuanya habis Pak. Sekarang baru kami bergiat lagi Pak. Habis banjir. Banjir. Iya banjir itu Pak. Kena bahasa dusunnya kena tabun. Iya. Jadi Pak kami sekarang yo kalau bisa banyak kebutuhan yang bisa minta bantuan dari Bapak Dinas. Nah, jadi Pak kami ini sekarang mulai awal ini Pak kerambanya itu. Ngulang nol Pak. Nah, jadi Pak kami mohon kepada Bapak Dinas sekalian kalau bisa ada bantuannya walaupun sedikit. Mungkin hanya itulah Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada lagi, mungkin satu lagi, ya dari Sungai Rotan ada. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirul Kalam dari Desa Sukajati, Kecamatan Sungai Rotan. Kami kelompok di sana Pak, pembenihan dan pembesaran. Kendala kami di sana sekarang ini ya karena sudah lama, jadi peralatan kami sudah mulai agak-agak buruk Pak. Jadi kalau bisa bantu dikit tidak apa-apa Pak. Ya itu saja. Sekian dari kami. Bantuannya apa? Bentuk apa? Dalam kalau bisa Pak ini, karena kami mayoritas pembenihan, kalau bisa dibantu terpal yang bagus itu nah. Jadi agak lama terpalnya Pak. Terpal ya. Ya yang merek apa, orchid ya. Nah. Jenis pembibitannya jenis ikan apa saja? Kalau kami di sana Pak cuma lele Pak. Oh, sus lele. Ya. Ya sekian. Cukup ya? Ya. Jadi sudah mewakili 4 pengurus dari Sukami, Pak Giri dan Komisi 2. Ada beberapa harapan dari kelompok ini, kami persilahkan mungkin untuk ditanggapi Pak Firdaus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta Bapak-bapak anggota dari anggota Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan serta rekan kami Pak Camat Kecamatan Gelombang, Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Dewan yang kami hormati. Beginilah kondisinya kelompok tani di Rawalele. Ini Pak Mahdi ini mempunyai kelebihan, kalau saya melihat dia bisa menghimpun teman-teman bukan di satu sekitar, namun bisa di 4 kecamatan dan juga termasuk di OI. Dia itu sudah
lintas sektoral. Makanya itu yang wilayah Morenim, ya kami membantu dari Morenim, mungkin dari OI bisa membantu dari OI. Beberapa kali kami memang dari APBD Kabupaten, termasuk dari APBN kemarin, mencoba, termasuk yang utama kami adalah indukan untuk lele. Itu kami kemarin dapat beberapa paket yang kami sebarkan ke sini, termasuk istilahnya dari APBD Kabupaten. Karena kelompoknya ini ada 5, kurang lebih 5, jadi kami setiap tahun hanya dua untuk membina. Termasuk tadi masalah banjir, ada namanya mereka cara budidayanya berbeda-beda. Ada yang seperti ini Pak, ini seperti ini, paring, ada yang namanya dari segayam, keramba, ada yang terpal. Jadi ada 3 cara usaha budidaya. Yang jelas Pak, sebenarnya kalau di teknis perikanan itu yang utama adalah induk dan pakan. Nah, sebenarnya mereka itu kalau alat-alat untuk membuat pakan ada, Pak. Tapi bahan bakunya itu yang mereka itu, yang istilahnya susah, bahan bakunya. Sehingga mereka, ya mohon maaf kalaupun dibantu memang arahnya ke bahan baku. Sehingga dengan adanya bahan baku, harga pakan lebih miring, lebih kurang harganya. Apa bahan baku? Seperti dedak, seperti apa, tepung ikan. Tapi kalau dedak oke lah, yang tepung ikannya itu. Tepung ikan. Ya, itu gambarannya di inilah. Jujur aja pemasaran Pak Mahdi memang fluktuasi. Kami ya berusaha sebenarnya kalau boleh Pak Giri bisa ada pengolahan hasil ikan lele gitu Pak, sehingga semenjak produksi ada ditampung menjadi bahan olahan yang tidak mudah rusak. Itu sebenarnya dibutuhkan mereka demikian, sehingga mereka produksi biarlah produksi, karena ini mereka tipe memproduksi, nanti ada tipe pemasar, ada tipe yang pengolah. Nah itulah ini, kalau produksi itu masar kadang-kadang kewalahan. Ya itu. Tapi kalau mereka itu ada yang menampung, insya Allah Pak Mahdi yang sekarang 2,5 ton per hari, kemarin sampai 5 ton, 6 ton per hari. Saya ingat Pak Mahdi punya target dulu 8 ton. Ternyata 8 ton belum bisa tercapai, turun lagi karena kondisi ekonomi. Itu yang saya tahu, yang persoalan dari kawan-kawan dari apa, yang punya usaha perikanan. Kalau ikan ini Pak, jujur aja ini hanya berapa orang aja. Ini yang sebelah kita itu Pak, milik Pak Mahdi aja. Bukan ini kelompok, mungkin ini kelompok ada di sana-sana keliling gitu. Ya memang ada masalah lingkungan, misalnya bau Pak Mahdi yang perlu ini kan. Memang ini Pak Mahdi udah tahu cara mengatasi ini dengan Unsri sudah ada kerjasama Pak. Itu pakan tambahan, karena harga pakan mahal, mereka pakan alami namanya maggot, itu sudah diusahakan itu. Saya kira itu yang tambahan dari kami, pembina dari Dinas Perikanan Kabupaten Morenim. Tahun ini ada nggak Pak? Kalau segaya mau kemana? Yang tahun ini kalau nggak salah di Sungai Rotan dan sini ada Pak. Oh sini, ya ada sini ada dua kelompok Pak di desa ini. Jadi kalau kami Pak di pembinaan mana yang berhasil kami support terus. Jadi kadang-kadang membedakan yang tidak berhasil dan berhasil itu yang berhasil terus, sehingga menjadi betul-betul kelompok yang bagus. Itu yang sudah sampaikan Bapak anggota Dewan Provinsi. Harapan kami dengan tinjauan Bapak di lapangan ini akan memberikan manfaat untuk teman-teman untuk ini, dan kami sebagai pembina di Kabupaten Morenim bersyukur kalaupun nanti tahun 2022 itu terus itu, sehingga usaha beliau-beliau ini bisa menjadi usaha yang andal. Saya kira demikian, saya Hari Batu Mega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kadin Perikanan. Jadi Komisi 2 dan Wakil Ketua DPRD, beberapa permasalahan yang tengah dihadapi oleh rekan-rekan daripada pemilik ternak ikan ini, budidaya ikan ini, baik yang dari benih, kemudian gurame, lele, dan toman kalau tidak salah ya, kebanyakan yang di Segayam ini,
Koman, ya, karena kemarin itu kami sempat ke sana dan sedih memang sudah siap panen, tahu-tahu diterjang banjir, ya. Tidak apa-apa, terima. Ada hikmah juga loh, ya. Dan hikmahnya kita ketemu dengan Pak Giri dan Komisi 2 hari ini. Ya. Mudah-mudahan dari provinsi kakeknya, adalah, ya. Mungkin Pak Firdaus, silakan untuk ditanggapi, dan Pak Giri, kami silakan. Cek, ini saya simpulkan dulu Pak Camat ya, Pak Kadis. Tadi Pak Mahdi nak pakan penjualan yang susah sekarang, kemudian alat tes air dakati, gitu kan? Kemudian mesin penguras. Pernah ada atau emang nggak ada Pak mesin penguras? Ada, adalah usianya lah tua. Ada Pak, cuman usia lanjut sudah itu yang makainya banyak, yang itulah dipakai. Oh, minta baru gitu kan? Minta baru atau banyak Pak, banyak yang pakai. Olehnya kalau saling pinjam tak, giliran kita nguras pinjam situ dulu. Oh, iya. Yang kelompok lah. Oke Pak, dari Guram Indah tadi dari 100 anggota tinggal 60-an jadi problemnya. Mohon maaf Pak, tadi ini kita nih dari Pak Camat tadi sekitar perkenalan. Iya. Kayaknya langsung kita menginjak kepada permasalahan. Iya. Jadi sebenarnya kalau permasalahan, saya belum mengungkap masalah permasalahan. Kalau boleh, saya mohon izin dulu Pak. Lanjut lah. Ya. Mohon izin dulu. Atau yang lain lah nunjuk ke masalahnya Iya. Tadi kan kita Pak Camat dari perkenalan. Oke. Oke. Lanjut Pak. Jadi lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Camat, kepada Bapak Dinas Kabupaten Morenim, dan juga Bapak anggota Dewan, Ibu dari Provinsi Sumatera Selatan yang sempat hadir. Tentunya dalam kesempatan ini sangat kebahagiaan bagi kami seluruh anggota TANI dalam kedatangan dari Bapak Ibu dari provinsi yang telah meninjau langsung kondisi dan keadaan kami di wilayah Kecamatan Gelombang, khususnya petani ikan ini. Tentunya di dalam permasalahan petani ikan ini kami sedikit cerita bahwa untuk kelompok tani Rawalili ini sudah berdiri sekitar mulai di tahun 2013 kemarin sudah jalan tertatih-tatih. Alhamdulillah dari tahun 2016 sudah berjalan, sudah bisa merekrut dari seluruh anggota yang ada di wilayah Kecamatan Gelombang, Sungai Rotan, dan kecamatan sekitarnya. Dan kalau kemarin sebelum pandemik jumlah anggota lebih kurang 100 lebih Pak, yang 200 lebih ya, bernaung di bawah atap dari Rawalili. Nah semenjak kendala pandemik sekarang ini, kemudian ada yang hancur, ada yang bangkrut dan segala macam, lebih kurang yang bisa bertahan sekarang ini walaupun tertatih-tatih lebih kurang sekitar 80 atau sampai 100 anggota. Tetap sesuatunya fasilitas untuk anggota ditampung oleh beliau dengan dana tersendiri. Entah dari mana beliau ini dapat anggota, dapat dana itu dari usaha dari payah dia. Tapi alhamdulillah sekarang ini masih banyak bertahan dalam keadaan yang tertatih-tatih tadi. Kemudian yang kendala yang kami hadapi sekarang ini Pak, harga di pasar lele ini produksinya sekarang sudah menurun karena permintaan pasar memang menurun. Harga murah 15 sampai 15,5 di pasar. Nah kemudian harga pelet, harga pakan terlalu melambung, tidak berimbang dengan produksi dengan harga pelet. Harapan besar bagi kami seluruh kelompok tani ini, andai pun bisa dibatasi, apakah kami dikasih subsidi khususnya di Rawalili sehingga kami bisa menekan dari produksi kami lebih baik lagi di situ. Karena tidak berimbang Pak. Terkadang kata beliau tadi ya untung kecil. Terkadang iya kalau kita globalkan untungnya kecil, tapi banyak yang anak-anak kolam di bawah mengalami kehancuran di sini. Nah mohon dipertimbangkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dari anggota dewan. Kemudian menginjak kepada masalah pakan, katakanlah buatan sendiri tadi, yang bahan baku memang sulit kita. Di sini ada problem, tapi menurut saya kita juga pernah kemarin buat pakan sendiri dengan apa adanya bahan baku yang ada di seputaran kita. Tapi hasil yang diberikan kepada ikan tidak memenuhi, kadang tidak standar. Ikan tidak galak besar. Ikan pertama tidak galak besar,
pakannya tidak standar, berapa detik dia hancur. Nah, jadi hasil-hasil cerita dari bahwa pembuatan pakan apung ini memang ada mesin tersendiri, bukan yang mesin yang tegak ataupun yang miring. Nah, itulah kendala. Jadi kita tidak tahu kondisi ikan dimakan atau tidak dari pakan yang kita buat tadi. Barangkali kalau bahan baku tidak terlalu sulit kalau masalah katul dan segala sesuatu, tapi cara pengolahan, skill dan katakan segala sesuatu barangkali kita kurang mampu di situ. Mungkin solusinya kita butuh pembinaan di sana. Kemudian masalah pakan tadi, mohon juga dipertimbangkan Bapak anggota dewan, Bapak Ibu, supaya kami itu bisa jalan, mungkin bisa mendapatkan apakah subsidi atau segala macam untuk solusi jalan keluar. Dari banjir gitu ya. Kemudian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Bagusnya nama akhirul kalam. Benih, alat buruk ya, alat sudah buruk, kalau bisa ada terpal yang bagus. Berarti termasuk yang kolam terpal tadi Pak Kadis ya. Baik, mungkin kawan-kawan yang sebelah kanan, sebelah kiri, sebelum kita ke Pak Giri nanti ada yang mau menanggapi. Pak Sarlubi mungkin? Ya. Dari sebelah kanan Pak Sotik. Oke. Pak Giri, silakan Pak Giri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Pak Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim, Pak Teguh, kemudian beserta jajaran yang hadir, kemudian Pak Camat, Pak Restu, beserta seluruh jajaran kecamatan, Bapak-bapak, Ibu dari kelompok Rawalili. Tadi waktu kesini saya nanya tadi di mana Sukamena. Sudah pasti ke Rawalili pula. Ke tempat yang lain kalau nanti jenguk di perikanan di sini Pak. Ya alhamdulillah kami semua hari ini. Bentar Pak. Ya, alhamdulillah kami semua bisa kemari hadir. Kalau mungkin Pak Firdaus lihat saya mungkin biasa-biasa saja, karena memang dari dapil Muara Enim. Kedua nih, Pak ada lagi Bu Nurhalia, yang Pak Asgianto mungkin udah biasa ngeliat-ngeliat gambar kami di Muara Enim. Kalau datang biasanya cuma reses Pak Restu. Cuman hari ini yang dibawa komisi, jadi dengarkan permasalahan secara langsung. Cuman satu ini Pak Heru ini walaupun dapilnya Oku Selatan aslinya Penanggiran sama Sungai Rotan ini. Masih mau Muara Enim dulu. Cuman kita ekspor jadinya dari Oku Selatan. Hari ini kami mendengarkan permasalahan dari bapak-bapak mengenai permasalahan Rawalili. Nah nanti ini jadi bahan kami untuk membicarakan dengan Kepala Dinas Perikanan Provinsi apa yang bisa dibantu provinsi. Tapi kalau Pak Teguh ini kayaknya buat Rawalili ini agak luar biasa ini perhatiannya. Walaupun nggak tahu nih kalau APBD tahun depan Muara ini masih bagus apa enggak APBD-nya. Nah, karena musibah terus bertubi-tubi ini Pak Restu. Merubuh terus siko. Ini sebentar lagi ada berita mengejutkan, besok tunggu baik. Aku belum galak ngomongkannya hari ini, kaki mendahului Tuhan. Nah artinya kami datang mendengarkan permasalahan tadi, masalah pakan terutama. Pakan ini memang masalah, bukan cuma di ikan. Seluruh pakan juga masalah. Kenapa? Tadi Pak Madi bicara bahwa
pandemi ini membawa dampak. Betul Pak. Kenapa? Tempat penjualan yang biasa Bapak tuju tidak boleh lagi berdagang malam hari. Buntutnya apa? Ya udah kati lembek pecel lele Pak. Nah ini mudah-mudahan PPKM sudah dilonggarkan. Mudah-mudahan pecel lele di Palembang sudah mulai menggeliat kembali. Karena kalau pecel lele di Palembang udah mulai rame lagi, suplai lele aman Pak. Kawan-kawan yang di sini kembali bisa menikmati penjualan. Nah tadi masalah harga pakan memang ini masalah. Memang kita harus mencari alternatif pakan. Ya memang resikonya tadi. Buntutnya jadi sama-sama aja Pak. Buat pakan sendiri murah, tapi pertumbuhannya nggak sampai maksimal. Harganya tidak mahal jadi, karena beratnya jadi minimal. Cuman ya tadi, kalau kita bicara bisnis ya hitung-hitungan. Berapa untung ketika pakai harga pangan yang ini dengan harga jual, untungnya berapa? Kalau dengan pangan sendiri, untungnya seberapa? Nah, tinggal sekarang nanti mencari formula bagaimana meningkatkan kualitas dari pakannya tadi. Saya paham itu pasti tidak akan besar karena pasti kurang protein. Dari Pak Teguh juga bilang pasti kurang protein. Kenapa? Karena proteinnya itu bisa dapat dari tepung ikan itu sendiri. Nah yang mahal tepung ikannya sekarang malah. Nah itu keluhan bapak-bapak sebenarnya sama dengan keluhan kawan-kawan peternak ya. Ikan di daerah Musirawas juga sama. Masalah permintaan yang turun pasca di pandemi ini sama Pak. Memang kalau di pandemi ini Pak, suka apa tidak suka gawe kita ini bertahan dulu Pak. Yang penting masih hidup. Yang nggak lemak nih nggak baca hidup lagi Pak. Apalagi yang kena COVID Pak. Gak tahu di anggota dewannya rata-rata lah kena galau Pak. Saya bayar 2 kali aku Pak. 2 kali, untung nggak kapar. Dari mana dia ngomong kata COVID, bohong Pak, langsung dem aku. Oh, jadilah 2 kali. Yang pertama aku, yang kedua sare. Kapar-kaparnya. Makanya kalau Pak Camat ada program vaksin, laju kelah, jangan nunggu-nunggu. Nah ini nanti kita akan mencari solusi. Tapi tadi kalau Pak Teguh, mungkin unsur diajak Pak untuk mengembangkan pakan yang murah tapi bisa tetap meningkatkan kualitas gizi ikannya tadi. Nah kedua memang tadi masalah pemasaran ini harus dicari solusi yang lain nih Pak Teguh. Artinya kawan-kawan ini biarlah sibuk beternak, jangan disusingkan lagi nyari pasar. Nah ini harus disinkronkan mungkin dengan toke-toke yang ada di Palembang. Mungkin itu tugas dinas perikanan ini, jadi jasa-jasa pemasaran perikanan ini. Atau Pak Restu ini lah ya, ke Palembang cari siapa toke-toke ikan baik ngembek di Sukamenang. Solusinya itu kalau udah susah, mereka harus nyari pemasaran sendiri. Karena persaingan lele ini agak kencang Pak. Di Palembang juga agak banyak sekarang Pak yang buka lele Pak. Ada mamang aku wong sini lah buka juga udah di Palembang. Cuman itulah masalahnya. Lebihnya kita di Muara ini tanah kita udah pulau asam Pak. Aman Palembang jangan cukup berambak. Kacik pula ikannya. Kecuali apa? Nak dicuci kolam itu. Kalau asamnya tinggi. Nah itu. Jadi kalau nanti apa yang usulan-usulan masalah mesin segala macam, ini Pak Firdaus, Pak Ustadz kita ini nanti nampungnya. Kaget dibicarakan dengan Pak Widada, Kepala Dinas Perikanan. Dan kita berharap di tahun keempat Pak Herman Deru nanti programnya mulai banyak menyentuh ke masyarakat secara langsung. Karena kami di Komisi 2 ini agak-agak sedih Pak.
agak sedikit Pak program kami ini Pak. Nah kami makanya karena ini tadi rekomendasi Pak Teguh bagus, Rawa Lele ini mungkin ini jadi prioritas untuk kita usulkan pada para dinas provinsi untuk dibantu. Atau mungkin nanti bukan di ini, kalau alat-alat buat pelet segala macam di IKM, industri kecil dan menengah, di Spring. Kalau di provinsi di Spring aja, dinas perindustrian kecil dan menengah. Nanti kita diskusikan ke sana, siapa tahu nanti Bu Erliza ini bisa dibantu untuk mesin pakan ternaknya. Belum ada kan mesin pelet? Belum ya. Nah, cuman itu nanti tugas Pak Teguh, nyarikan formula makanan yang pas Pak Teguh. Kalau dibuat program kegiatannya Pak Teguh buat kerjasama dengan Unsri, jadi mereka meneliti hak hasan sekitar sini apa yang bisa dijadikan dasar makanan dan hasilnya mendekati pakan yang mahal tadi Pak. Ya aman, kalau yang pakan lamu 24% pertumbuhannya, aman pakan lokal 20% ya mendekati Pak. Ya selisih 4% tapi untungnya banyak, katanya masalah Pak. Itu yang penting itu. Biaya produksi, biaya jual selisihnya berapa? Nah, tetap yang masalah memang kedepannya PR-nya pasti pemasaran. Kalau sudah bibitnya lah bagus, pakannya lah bagus, tempat jualnya udah kate, harga jatuh. Karena ini hukum ekonomi Pak, supply dan demand. Ada yang jual, ada yang beli. Yang jual banyak, yang beli dak kate, harga jatuh Pak. Nah sama kayak dulur-dulur kita nih yang lagi banyak duit ini yang di karet. Bukan karena karetnya bagus Pak, karena kebetulan negara lain tidak ada yang produksi Pak. Kita nih covid terus Pak, ngapok terus. Aman mau di Thailand tidak boleh lagi keluar rumah Pak, apalagi di Vietnam sama Myanmar. Aman Myanmar lagi perang antar saudara. Nah ini yang beruntung karena mereka tidak bisa produksi, otomatis harga karet naik. Kemudian harga minyak juga naik apa? Gara-gara pandemi 70% instalasi minyak di dunia tutup. Harga naik makanya sekarang, makanya harga minyak naik, harga karet juga melok naik. Harga sawit melok naik. Nah ngapa ikan tidak naik? Karena ikan tadi yang makan ikan ini biasanya di rumah-rumah makan pinggir jalan, pecel lele. Gara-gara PPKM tutup galuh. Nah ini sekarang lagi buka lagi lah, 2 minggu ini lah mulai pacak buka sampai pagi. Di pinggir gelombang ini Kujinga kemarin balik dari Morenim rame lagi malam. Pecel lele depan itu lah buka. Nah siapa tahu dalam 2 minggu ke depan permintaan kembali meningkat. Jadi Pak Madi dan kawan-kawan jangan patah semangat. Karena lele ini adalah kebutuhan makan Pak, pasti butuh. Tinggal yang namanya bisnis itu naik turun Pak. Kadang naik, kadang turun. Nah tinggal kita mana lagi, semoga harga stabil. Nah itu nanti kalau yang tadi masalah udah dicatat Pak Firdaus, sudah Pak Urus ya. Nah kaget disampaikan dan kita rinci nanti kira-kira butuhnya apa tadi sudah ada. Kita sampaikan pada dinas yang berkompeten. Dinas perikanan bisa bantu apa, dinas perindustrian dan kecil bisa bantu apa, atau UKM Pak Firdaus, UKM usaha industri kecil dan menengah UKM ya, IKM. Nah, nanti kawan-kawan di Komisi 2 karena sebentar lagi kan kita masih baru nak bahas anggaran ke depan. Kalau muara ini belum ya? Perubahan sudah. Sekarang hari ini untuk belum ya. Nah itu ya, yang jelas prosesnya semua serba lambat, apalagi setelah besok hari Kamis ada kejutan-kejutan yang bikin kita tambah berduka di Kabupaten Muara ini Mbak. Nah itu
Ya, kita bertahan hidup baik sampai 2024 KG. Baru pilkada lagi tak siapa. Pak Giri itu lah kalau udah ya. Oh, Pak Restu ngompol ya, tuh Pak Restu. Ya, masalah milih KG. Tapi yang jelas ke depan harapan saya ya siapa bayang jadi Bupati Muara ini ngerti nak buat apa di Muara ini. Karena kita ini lah ketinggalan zaman. Wong lambangun kita udah kati pemimpin. Nah ini PR-nya ke depan. Pak Teguh kapan pensiun Pak Teguh? Waduh Pak. Nanti semoga gantinya Pak Teguh nanti masih mengurusin Rawalele nih. Nanti Pak Teguh gantinya nggak mengurusin Rawalele bahaya. Oh sudah ada calonnya. Pak Sekdin yang mau maju. Ya nanti ikut dulu ini. Tanya Pak Henson dulu. Karena sekarang menentukan kepala dinas saja Pak, itu bupati harus koordinasi dengan gubernur, harus koordinasi dengan menteri dalam negeri Pak. Karena kondisinya kemarin ini PJ Pak, pejabat bupati. Pejabat bupati itu punya kewenangan setara bupati, tapi tidak bisa memutuskan. Semuanya harus izin ke gubernur, harus izin ke menteri dalam negeri. Jadi mau ngeratasi Pak Restu aja setengah mati tuh. Jadi tenang-tenang aja Pak Restu aman. Masih lama jadi camat bapak-bapak. Kecuali bapak-bapak minta ganti nanti diganti. Kalau nggak diganti jangan. Saya kenal lama dengan Pak Restu nih. Dari rambutnya masih gelap, sekarang sudah menuju ke dunia putih ya. Kenapa cepetan lah Pak Restu dari aku yang putihnya nih. Nah ini kawan-kawan jangan patah semangat. Nanti kita ada nampung, kita mendengarkan masalah. Kalau kami resas itu kan mendengarkan masalah tapi tidak spesifik. Nah ini spesifik langsung dengan komisi Pak. Komisi yang langsung akan bersentuhan dengan dinas-dinasnya nanti. Mungkin itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami pikir juga sudah terangkum semua ya. Permasalahan juga secara umum seperti yang disampaikan tadi. Mungkin di teropong yang mana yang tahun ini dapat bantuan dari Dinas Perikanan yang sudah, kemudian kebutuhannya seperti apa nanti yang tadi kan ada terpal, ini kan lain-lain tadi yang akhir kalam tadi kan terpal. Kemudian yang Pak Mengkelan tadi ramba. Jadi lain-lain kebutuhan mungkin ada bukan satu proposal nanti ya. Karena lain desa juga mereka ini kan. Iya, mungkin segera Pak Restu, karena kalau sudah PBD Indo untuk tahun depan itu selesai, lah lewat pulau barang ini gitu kan. Segera saja, insya Allah sudah kita rekam dan ini ikhtiar. Ini ikhtiar, mudah-mudahan ikhtiar itu kenyataannya sama dengan ikhtiar kita nanti. Habis mungkin Pak Kadis ada yang mau ditambahkan? Pak Camat ada yang mau ditambahkan? Rekan-rekan? Cukup. Baik Bapak Ibu, intinya persoalannya sama pada saya, yang lain-lain juga seperti ini. Nanti berhubungan dengan Pak Restu, kami nunggu dari Pak Restu biar satu pintu. Biar satu pintu nanti terangkum semuanya. Itu mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini yang bisa kita lakukan. Nanti habis ini kita foto-foto ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam dulu. Jadi terima kasih pada Wakil Ketua, Komisi 2 dan lain sebagainya. Kami tunggukan hari ini, hari Rabu, hari Jumat baca dah masuk proposal tadi diketahui kepala desa ya, diketahui camat, yang Sungai Rotan balik ke camatmu ya, Sungai Rotan ke situ aku naikin proposalnya. Ya, kami kira cukup sekian silaturahim dan pertemuan kita adalah acara ini kita tutup bersama dengan menghafalkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kami persilakan Pak Giri untuk nengok-nengok dulu Pak ke belakang sini sampai kanan. Oh iya, silakan. Kemudian
Orang tak kati komisi. Nah, Pak Ijal tunggu. Panjangnya berapa? Ujung-ujung dulu pakai yang rumah ini. Ayo Pak. Assalamualaikum.